Salam sejahtera. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Kakak dan Yanda senang sekali dapat bertemu dengan anak-anak hari ini, walaupun melalui video streaming. Kakak dan Yanda berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita, walaupun anak-anak beribadah di rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Kakak dan Yanda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgos Impa hari ini dilayani oleh Yanda Oni, Kak Oya, dan Kak Dandi yang selalu setia menemani kita semua. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak, mari kita bersaat teduh bersama. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak dan Yanda Oni, kita ajak anak-anak semua, mari kita berdiri. Ya, kita akan menyanyi bersama dari Kidung Ceria 215. Dengar hai kawanku. Kau ini kita sambil gerakan ya. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu dalam keadaan tubuh yang sehat dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan berikan kepada kami semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga ibadah kami ini benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dengar dan sambut doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis kalian ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab, ini loh Kak Oni, dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Dengan judul memberitakan Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Ya, kalau ini kita ajak anak-anak untuk membawa Alkitabnya ya. Ya. Yuk kita bernyanyi. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, juga pikiran kita ya Kak Otinya, serta kita memohon bimbingan Roh Kudus agar anak-anak dapat mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mendengar dengan baik, dan minta Tuhan untuk memberkati sehingga kami pun bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, salam sehat selalu. Hari ini firman Tuhan kita terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 hingga 33 yang dibacakan oleh adik kita Putri Takuneno dari Ranting Saron yang menyatakan demikian. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33.
Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu tetap menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah, nenek moyang kita, telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian pembacaan. Adik-adik, tema kita minggu ini memberitakan Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah. Adik-adik, tahu nggak artinya taat itu? Ya adik-adik, taat itu berarti patuh, setia, tunduk. Patuh pada Allah, setia pada Allah, tunduk pada Allah. Nah adik-adik, kalau kita taat kepada Tuhan Allah, berarti menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Adik-adik, firman Tuhan kita saat ini, di mana Petrus dan rasul-rasul yang sudah berani memberitakan dan mengajar tentang Tuhan Yesus. Saat itu ada orang-orang yang membenci Tuhan Yesus dan semua pengikutnya, termasuk Petrus dan rasul-rasul. Adik-adik, ketika Petrus dan rasul-rasul sedang menyampaikan firman Tuhan, mereka pun ditangkap dan dibawa menghadap imam besar. Dan imam besar memberi peringatan kepada mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu." Pada ayat 28 tadi ya adik-adik. Dan Petrus berdiri di hadapan imam besar dengan suara yang jelas dan tegas. Petrus berkata, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia." Nah adik-adik, apakah adik-adik pernah merasa malu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman? Seharusnya adik-adik tidak perlu malu karena Tuhan Yesus telah ditetapkan oleh Allah untuk mengasihi semua orang. Nah adik-adik harus belajar dari Petrus dan rasul-rasul yang sudah berani memberitakan Tuhan Yesus. Adik-adik harus taat dan setia serta percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan memberikan kekuatan dan keberanian untuk bersaksi dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah adik-adik, untuk menjadi saksi Tuhan, adik-adik harus benar-benar belajar mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Caranya dengan rajin baca firman Tuhan atau Alkitab, rajin berdoa, dan rajin mengikuti IMPA, walaupun masih lewat live streaming ya. Nah adik-adik, kalau kita taat kepada Tuhan Yesus, berarti kita taat kepada orang tua yang selalu mengharapkan kebaikan bagi adik-adik dan pemerintah dengan aturan-aturannya seperti yang dihimbaukan di situasi pandemi saat ini, yaitu rajin mencuci tangan, menggunakan masker saat di luar rumah, dan menjaga jarak. Lalu juga taat pada orang tua di rumah, contohnya
saat kita menggunakan gadget yang orang tua membatasi adik-adik untuk menggunakan gadget yang berlebihan. Gunakanlah gadget seperlunya. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik tuliskan 3 orang sahabatmu dalam gambar hati seperti ini contohnya. Beritahu mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka sehingga mereka taat kepada Allah. Adik-adik sudah dengar firman Tuhan tadi? Ingat harus dilakukan ya. Oke adik-adik, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak atau bunda. Ada tugas atau aktivitas yang harus dikerjakan. Kalian bisa minta tolong papa, siapa lagi? Mama, keluarga ya. Iya, di rumah. siapa? Iya. Untuk bisa menyiapkan peralatan bahan-bahannya. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 267, Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami dalam ibadah kami di pagi hari ini. Kami sudah mendengar, membaca firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami ketika mendengar firman Tuhan, kami juga bisa melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan berkati kami ketika kami belajar di hari-hari ini, ketika kami belajar di rumah. Tuhan berkati supaya kami bisa belajar dengan tetap semangat. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami ketika mereka mendampingi kami, ketika kami belajar di rumah. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kesehatan buat mereka. Tuhan juga berkati pekerjaan orang tua kami, baik di rumah ataupun di kantor, di mana saja. Tuhan berkati supaya pekerjaan mereka bisa berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, dari pemimpinnya, dari yang tertinggi Pak Presiden Jokowi sampai kepada pemimpin-pemimpin kami yang paling rendah. Tuhan berkati sehingga mereka bisa memimpin bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kondisi saat ini di masa pandemi. Tuhan yang berkati kesehatan kami. Kami boleh menjaga kesehatan kami sehingga kami boleh terus melakukan aktivitas kami dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk tugas petugas yang menjaga kesehatan kami, baik di rumah sakit, di mana-mana saja. Tuhan berkati mereka juga. Tuhan berkati juga para orang tua yang terus mengingatkan kami menjaga kesehatan. Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk TNI ataupun polisi yang menjaga keamanan negara kami, daerah kami. Tuhan juga jaga mereka. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami juga berdoa untuk kondisi di Pulau Bali. Tuhan jauhkan dari bahaya, Tuhan jauhkan dari mara bahaya, dan Tuhan berkati Pulau Bali sehingga tempat di mana kami belajar, tempat di mana orang tua kami bekerja,
dapat selamat dari bahaya-bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur untuk setiap hal baik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kesehatan, kepintaran, semuanya Tuhan terima kasih. Kami boleh bawa doa kami yang singkat ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yanda Oni, Iya. saat ini kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Ya. Jadi anak-anak yang ada di rumah, kita mempersiapkan ya kolektor kita untuk persembahan. Nah, mari anak-anak semua kita bernyanyi sambil persembahan ini dijalankan dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Nah, anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan nanti bisa minta tolong ke mama, papa untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Patmatlah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita lipat tangan untuk berdoa persembahan kita dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Apa yang sudah kami berikan agar dapat dipergunakan dengan baik. Dan kami mengucap syukur kami sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dengan penuh sukacita. Sertailah kami, anak-anak-Mu, dan kami para pelayan-Mu Tuhan, untuk tetap setia dan taat pada Tuhan Yesus.
Iya Kak Oya. Wow, masih semangat ya. Iya, selalu semangat dong Kak. Anak-anak di rumah tetap semangat ya. Iya, tetap semangat. Ya, walaupun ibadah kita sudah selesai, tapi kita tetap semangat. Semangat. Penuh sukacita. Jangan lupa apa kok, Kak Oni? Jangan lupa bersyukur ya, dan menerapkan protokol kesehatan. Ya. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama. Mari kita berhitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah nomor ketiga kita katakan Immanuel. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.